Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda dan juga keluarga di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan ya. Senang sekali saya Sekar Pangesti hari ini akan menemani Anda dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa, hari ini kita memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang industri telur asin. Kemudian yang pertama ini kita akan melihat dari perspektif UMKM dan yang kedua dari sudut pandang penelitian ilmiah. Pemirsa, telur asin ini memang bukan hanya sekedar produk sehari-hari saja, tetapi juga mewakili kearifan lokal dan juga inovasi pengolahan pangan. Ya, hari ini bersama kita akan menjelajahi bagaimana UMKM seperti yang dijalankan oleh narasumber kita, dan juga yang kedua serta bagaimana penelitian yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa di bidang ilmu teknologi pangan Universitas 11 Maret yang memberikan wawasan baru tentang karakteristik dan juga pengembangan produk telur asin. Dan hari ini tema kita adalah variasi produk telur asin. Dan kami mengundang bagi Anda pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda dapat bergabung melalui sambungan telepon di 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di nomor 0811 255 3000. Baik, untuk narasumber yang sudah hadir hari ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan juga Mbak. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Baik. Untuk yang di sebelah saya pemirsa, ini ada Ibu Laili Nihayati selaku owner dari UMKM Telur Asin Uwinuk. Ini namanya. Gimana Bu bilangnya? Betul, Uwinuk. Uwinuk ya. Logat Pantura. Oke, baik. Kemudian Ibu Laili tidak sendiri, ditemani oleh Mbak Anida Rahmawijaya, mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 11 Maret. Sehat juga ya Mbak Anida ya. Baik Bu Laili ya. Kita ini siapa nih? Bu Laili, Bu Niha, atau siapa? Bu Laili aja. Bu Laili. Baik. Bisa diceritakan sedikit Ibu bagaimana perjalanan UMKM yang Ibu kelola begitu? Oke. Terima kasih. Ini UMKM-nya dimulai sejak tahun 2018. Nah, awalnya itu dulu kan waktu itu saya habis lahiran, terus kemudian LDR sama suami. Nah, ketika LDR sama suami habis lahiran itu kalau malam habis menyusui itu kan rasanya lapar sekali. Nah, kalau mau cari lauk yang instan, yang sehat itu agak susah. Terus akhirnya ada nih inisiatif beli telur asin di tempat lain. Kemudian waktu beli di tempat lain kok ternyata asinnya kurang pas. Terus ada juga yang meskipun packingnya masih bagus, ternyata busuk. Nah, seperti itu. Jadi dari pengalaman diri pribadi, akhirnya saya flashback ke belakang, kayaknya bisa deh ini bikin telur asin. Nah, sudah aja tercetus seperti itu. Iya, dari pengalaman tersebut Ibu ya. Iya. Memang sih kalau kita membeli telur asin, kadang ada yang asinnya kurang pas, terlalu asin, bahkan ada juga yang kurang asin, bahkan tadi ya Ibu sampaikan ada yang sudah membusuk, kurang fresh. Berarti kemasan itu juga tidak bisa menjamin Ibu ya. Tidak bisa. Nah, sebab karena itu ya udah. Dan uniknya dari telur yang saya bikin itu ada garansinya. Oh gitu. Ya. Baik. Garansinya berapa lama Ibu? Garansinya karena saya di sini sistem penjualannya adalah pre-order. Jadi dari 6 hari kok saya 6 hari saya kirim kok ternyata ada yang busuk, nanti bisa diretur dengan cara pembelian berikutnya akan dikurangi harganya atau ditukar barang seperti itu. Tapi dengan garansi yang Ibu berikan kepada para pelanggan ini justru belum ada sama sekali kejadian telur busuk dan sebagainya? Pernah ada. Waktu itu ada instansi rumah sakit sebelum COVID ini kan saya sering setor di kantin rumah sakit. Nah, waktu itu di rumah sakit A ini beli dari produsen lain. Nah, kemudian dengan harga yang sama. Nah, saya bilang, ini telur saya ada uniknya Bu, gitu. Ada garansinya. Nah, terus waktu itu orangnya masa sih bilang gitu, nggak percaya. Ya udah saya pecah di depan yang kantinnya itu. Terus akhirnya pembelian pertama oke. Nah,
beberapa bulan berjalan, mereka komplain ada yang busuk. Nah, udah saya tepati janji saya. Oke, baik. Dan ini semakin menambah kepercayaan konsumen untuk kembali lagi ya berlangganan produk telur asin. Amin. Kalau telur asin Uwinuk ini sudah dinikmati oleh para konsumen di daerah mana saja, Ibu? Masih Solo Raya, terutama di Kartosuro. Kalau untuk berlangganan, Ibu, ini? Boleh, ada nomor WA-nya, nanti di IG-nya juga ada. Terus alhamdulillah untuk telur asin yang saya bikin ini sudah mereknya sudah paten. Sudah paten, kemudian untuk halalnya juga sudah ada, dan nanti bisa di follow IG-nya ataupun di Google Map sudah ada. Baik, Ibu. Ini tidak hanya sekedar telur asin original saja bisa Ibu angkat. Iya. Ini ada original matang. Ini ya, ada original matang, kemudian ada original mentah, ada asin asap, ada asin oven, kemudian ada asin pedas, kemudian ada serbuk kuning telur asin. Kenapa bisa tercetus apa Ibu variasi tersebut? Dengan banyaknya variasi itu, satu membuat orang penasaran, yang kedua adalah mengantisipasi rejekan telur itu, Mbak. Seperti itu. Jadi misal kalau yang original matang itu sudah biasa. Nah, saya pingin mendongkrak harga jual, jadi saya bikin variasi, ada yang asin asap dan asin oven. Kalau yang asin oven itu seperti ini. Ada tulisannya oven? Ada. Ada di setiap stikernya, karena sesuai dengan peraturan halal ya, itu higienitas juga sangat diperlukan. Ini ada yang ini oven ini semua pewarna itu saya memakai alami, tanpa bahan kimia sama sekali, dan ini sudah diteliti juga, sudah ada sertifikat halalnya dari PRT juga sudah biasanya ada. Kan kalau telur asin ya seperti warna telur bebek itu ya, Bu ya, kuning, kuning lagi, biru, hijau gitu ya. Ini saya kira tadi hasil warna seketika sudah di oven, bukan ya? Bukan. Jadi ini ada 2 kali proses pemasakan. Jadi sebelum di oven ini ada proses dimasak dulu seperti itu, terus nanti bisa berubah warna ungu ini, dan ini totali semua 100% dari bahan alam. Baik. Ibu tadi juga ada ini ya, serbuk kuning telur atau telur asin. Oh ya. Itu bagaimana, Ibu? Ini serbuk kuning telur asin itu sebenarnya untuk mengcover telur yang sudah saya produksi, kok cangkangnya pecah. Ketika cangkang pecah itu kan otomatis menurunkan harga. Ya, betul. Ya. Menurunkan harga jual ya, Mbak ya. Meskipun nanti endingnya kalau mau makan juga dipecah. Tapi ini ini memang dijual yang serbuknya aja, nanti biasanya digunakan untuk topping dalam memasak. Bumbu tambahan seperti itu. Iya, tidak hanya sekedar telur asin biasa gitu ya. Ada juga produk-produk turunannya gitu ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Ibu Laili. Kita ke Mbak Nida ya. Oke. Baik, Mbak Nida, ini mengerjakan penelitian ini untuk skripsi atau bagaimana? Kebetulan skripsi, karena saya juga sudah semester 8. Masya Allah, semoga dilancarkan ya Mbak Nida. Amin, terima kasih. Untuk judul skripsinya apa Mbak Nida? Kebetulan saya di sini mau menganalisis tentang pengaruh antara penambahan putih telur dan juga suhu pengeringan pada pengeringan telur asin herbal yang dikeringkan dengan cabinet dryer, begitu. Baik. Lalu kemudian hubungan dengan UMKM Bu Laili dengan penelitian Mbak Nida ini apa? Nah, kebetulan di sini itu salah satu tridharma dari perguruan tinggi itu, terutama yang nomor 3 itu ada pengabdian pada masyarakat. Jadi salah satu dosen kami itu ada Bapak Chairul Anam, itu bermitra dengan UMKM Uwinuknya Bu Laili, dan kebetulan saya sebagai salah satu bimbingannya Pak Anam. Di sini saya membutuhkan judul dan mencari masalah, itu istilahnya di UMKM, sehingga di sini saya membantu meneliti kira-kira ada yang bisa kami bantu sebagai seorang mahasiswa di UMKM gitu. Baik, kemudian ini apa itu diversifikasi produk telur asin dan mengapa bubuk telur asin
Kenapa bubuk telur asin yang dipilih dan kemudian apa potensinya begitu? Pertama, ini kan ada banyak pengembangan diversifikasi itu sendiri. Diversifikasi itu artinya variasi atau turunan. Nah, biasanya itu telur asin kan hanya direbus saja ya, atau mungkin di oven atau diasap seperti yang Bu Laili sudah biasa buat juga. Nah, tapi untuk telur-telur asin seperti itu banyak kekurangannya. Nah, salah satunya itu umur simpan. Untuk umur simpannya sendiri dari Bu Laili kira-kira berapa sih Bu kalau oven Berapa, itu? Ibu? Kalau yang oven itu sekitar 10 hari. 10 hari. Kalau yang hari. biasa Ibu? Yang biasa itu paling 6 hari, Mbak. Satu minggu kurang Itu yang tanpa pengawet ya. Karena nyuwun sewu kalau di pasaran itu banyak yang beredar yang menggunakan pengawet dan di tempat saya ini benar-benar tanpa pengawet tidak sama menggunakan sekali. pengawet. Ya. Kemudian Mbak Nida? Nah, kebetulan karena umur simpannya juga tidak lama juga begitu Bu. Terus juga karena bentuknya dia sulit untuk didistribusikan, jadinya lebih mudah jika dia dibentuk turunan seperti bubuk telur asin. Ya. Nah, untuk kadar airnya sendiri di sini kan kadar air dari telur asin itu lumayan tinggi ya. Sekitar 70% untuk yang rebus dan sekitar kalau udah di oven itu turun hingga 50%. Nah, 50% itu termasuknya masih tinggi buat biar dia tidak tercemar oleh kontaminasi mikroba. Jadi agar dia lebih awet, lebih umur simpannya lebih tinggi, kadar airnya itu harus lebih diturunkan lagi. Nah, cara penurunannya itu biasanya dengan dikeringkan atau dibuat dengan bubuk, karena kalau bubuk itu minimal menurut SNI itu maksimal 8% dari kadar air keseluruhan. Baik. Jadi itu sudah termasuk bisa menghambat adanya kontaminasi mikroba dan umur simpannya bisa lebih lama. Jadi bisa lebih disimpan tanpa perlu mengkhawatirkan adanya pencemaran mikroba atau pembusukan gitu. Iya, kemudian seperti yang dilihat juga ini kenapa yang lebih banyak dimanfaatkan itu justru kuningnya. Nah, awalnya sendiri itu kuning dan putih telur itu kandungannya beda. Jadi kalau yang kuning itu lebih banyak mengandung lemak dan yang putih lebih banyak mengandung protein. Nah, ketika telur itik itu digarami, nanti ada istilahnya itu garam terdifusi atau masuk ke dalam cangkang telur. Nah, ketika masuk ke dalam cangkang telur, ketika dia masuk ke protein, dia itu tidak mengubah karakteristik dari protein tersebut. Sementara ketika dia masuk ke dalam lemaknya, dia akan mengeluarkan kadar air dari lemak. Nah, ketika kadar air dari lemaknya itu keluar, granula atau buliran-buliran lemak itu tetap menggumpal sehingga ketika kadar airnya keluar dan garam masuk, mineral masuk ke dalam lemak sehingga terjadi gumpalan. Nah, ketika terjadi gumpalan itu, minyak juga keluar dari si kuning telurnya. Nah, keluarnya minyak ini menciptakan karakteristik tersendiri sehingga khasnya telur asin itu di kuningnya begitu. Jadi lebih baik jika dimanfaatkan bagian kuningnya. Mbak Nida, penjelasannya sebenarnya sudah bisa untuk disidangkan ya. Betul. Iya ya, Bu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian ada yang disambung dari Ibu Laili. Kenapa saya menggandeng Mbak Nida itu karena kalau secara teori saya bisa, tapi kalau secara teknologi sayanya belum bisa. Jadi ini ada simbiosis mutualisme ya Mbak ya. Jadi simbiosis mutualisme di mana saya sebagai UMKM juga enak nih karena produk saya jadi lebih bagus bentuknya, terus kemudian juga lebih tahan lama. Jadi untuk distribusinya ke depan itu jadi lebih mudah seperti itu. Sudah berapa lama Ibu untuk produksi dari bubuk kuning telur asin sendiri? Sebenarnya sudah lama, tapi karena terkendala treatmentnya, jadi ini biar awet itu seperti apa? Jadi ini dimatangkan dulu, baru nanti setelah sudah tahu cara pengolahannya yang tepat, baru distribusinya dilancarkan seperti itu. Kalau untuk sementara ini masih yang konvensional dulu, yang memang fast movingnya adalah telur asin asap, telur asin oven, sama telur asin original. Seperti Baik. itu. Dan Mbak Laili, yang pernah saya dengar juga, dan juga Mbak Ibu dan juga Mbak Nida maksudnya, ini yang pernah saya dengar bahwa telur itu bisa diolah juga menjadi tepung gitu ya, dari putihnya, baik kuningnya, dan ini telur asin gitu ya Bu. Ini apa yang menjadi berbeda dari
telur biasa begitu? Karakteristik telur asin itu perbedaannya satu di masirnya. Jadi ada beberapa orang yang bilang saya bisa nih bikin telur asin dalam jangka waktu 1 minggu. Nah terus waktu itu saya tanyain apa bedanya telur asin 1 minggu dengan telur asin yang saya buat. Dia cuman bilang asin. Nah di situ kurang pas ya, karena karakteristik telur asin itu pasti di kuningnya yang masir, lebih masir. Iya, dan berminyak ini. Nah untuk menjadikan kuningnya ini berminyak itu bukan hanya butuh garam, tapi juga butuh waktu. Oke, baik Bu Laili. Kemudian ketika telur asin menjadi bubuk, cara mengonsumsinya ini bagaimana? Nah biasanya ini ibu-ibu kalau habis bikin nasi goreng atau bikin masakan apa, tinggal di siapin bumbu-bumbu, misal kayak bawang putih dan lada bubuk, kemudian telurnya ini yang sudah ready seperti ini tinggal dimasukkan Mbak, nanti tinggal dioseng-oseng sebentar pakai rasa. Nah nanti tinggal koreksi rasa, udah tinggal di plating, disiramin aja di makanannya seperti itu. Jadi nanti udah bisa jadi topping dan rasanya asin agak krenyes-krenyes seperti itu. Jadi ini alternatif untuk lebih praktis bagi para bunda-bunda di rumah ya ketika mau masak. Betul, gitu ya. Iya, jadi merasakan sensasi telur asin dengan rasa yang lain. Oke, baik. Kembali ke Mbak Nida, untuk cara membuatnya ini bagaimana Mbak Nida? Sebenarnya di sini untuk Bu Laili sendiri kan sudah pernah mencoba membuat yang dari telur matang itu Ibu. Iya. Oke, cuma untuk telur matang sendiri itu kendalanya itu dia kadar airnya meningkat. Setelah telur mentah direbus, nah otomatis air yang diperebusan itu masuk ke dalam telur, sehingga ketika dikeringkan itu lebih sulit. Kemudian ketika direbus, air yang ada di dalam telur itu namanya air terikat. Nah, air terikat itu bisa dibilang tidak bisa dikeringkan menggunakan pengering konvensional seperti oven atau pengering yang basisnya itu panas. Jadi di sini mungkin untuk agar bisa memproduksi lebih baik lagi, itu di sini saya mencoba menggunakan telur asin yang mentah. Jadi telur asin mentah itu nanti saya blender, setelah di blender saya keringkan menggunakan pengering. Pengering yang saya gunakan itu namanya cabinet dryer. Cabinet dryer. Nah itu seperti yang di pabrik-pabrik gitu. Ya itu prinsipnya sebenarnya sama dengan oven, hanya saja dia itu karena bentuknya kabinet, dia ada tray. Nah panasnya itu mengalir dari bawah ke atas. Kalau oven itu kan hanya satu tray ya biasanya. Itu dari adanya di bagian atas sama bawahnya gitu. Intinya sama saja. Sebenarnya nggak kebayang juga ya telur dijadikan bubuk gitu. Tapi ternyata melalui perkembangan teknologi yang saat ini bisa memvariasi begitu produk, bahkan dari telur asin ini ada produk turunannya gitu ya. Untuk tantangannya Mbak Nida saat membuat produk ini? Tantangannya itu telur ya, namanya telur produk hewani itu yang paling tinggi kadarnya itu lemak. Nah lemak ini dia punya karakteristik yang khas. Karakteristik khasnya itu dia punya kelembapan yang tinggi karena ikatan antar molekul di lemaknya itu namanya ikatan hidrogen. Nah ikatan hidrogen ini ikatannya kuat, jadi dia itu tidak rusak karena panas. Nah karena tidak rusak karena panas, jadi ketika dipanaskan dia itu masih terlihat granul, istilahnya molekul-molekul lemaknya masih ada, jadi dia tidak selembut tepung gitu ketika dikeringkan. Nah jadi mungkin di sini masih perlu dikembangkan menggunakan pengering-pengering yang lebih cocok untuk mengeringkan lemak gitu. Oke, kemudian dari Ibu Laili nih, dari produk telur asin sendiri untuk kandungannya ketika di oven ini apakah berkurang Ibu kandungan gizinya? Kalau untuk kandungan gizi insya Allah enggak. Yang utama malah ini kalau pakai oven, malah pakai yang variasi oven itu satu lebih tahan lama masa edarnya, terus kemudian untuk kadar airnya juga sudah berkurang. Jadi kalau menurut saya rasanya lebih enak. Gitu. Ibu, semakin berkembangnya zaman dan juga seiring berjalannya waktu, kalau dulu orang membuat telur asin dengan media batu bata, ini sekarang tidak perlu dengan batu bata pun sudah bisa menjadi telur asin. Nah itu apakah ada perbedaannya juga Ibu dari segi cita rasanya? Kayaknya sama aja.
Cuman kalau saya sendiri lebih prefer pakai batu bata. Iya, lebih kalau menurut lebih mantep gitu, Pak. Resiko untuk proses waktu pengasinan itu kan ada resiko untuk basi. Oh iya. Nah, itu kalau untuk bagi saya untuk memakai media batu bata itu lebih aman daripada pakai air. Dan nanti kalau untuk ending jadinya telur asin itu biasanya lebih keset yang pakai batu bata. Iya. Oke. Batu bata ya Bu ya, tim batu bata. Batu bata, iya, tim batu bata. Terus kemudian untuk batu bata sendiri juga nanti medianya bisa dikeringkan lagi, bisa dipakai lagi. Sedangkan kalau pakai air nanti udah sekali dibuang. Inja Ibu. Lalu bagaimana Ibu menentukan standar dari kualitas telur asin? Nih, telur asin Uwinuk. Ya. Ya, Ibu Laili. Ya, itu juga yang dulu ditanyakan sama Mbak Nida ya Mbak ya, karena ada hubungannya dengan garansi. Nah, jadi prosesnya telur datang dari peternak atau pengepul itu nanti disortir dulu, dipisah besar kecil sesuai ukuran itu. Itu saya ada gramasinya. Yang kecil saya buang, yang gede pun juga saya buang. Terus kemudian yang utama adalah pastikan telur itu tidak ada yang retak. Kalau retak nanti otomatis akan menjadi busuk di proses pemeraman. Kemudian sesudah itu dibersihkan, di air mengalir, terus baru dimasukkan ke media peram sekitar 2 minggu. Setelah itu telur sebelum dimasak nanti dicek ulang, dicek ulang apakah ada yang busuk atau enggak. Oke, baik. Kemudian Ibu, untuk telur yang Ibu ambil dari peternak ini betul-betul yang fresh atau bisa 1 hari kemudian 2 hari setelah dikeluarkan dari setelah bertelur setelah bertelur. Oke, tapi Ibu mohon maaf, nanti kita akan sambung perbincangan kita ya. Kita break sejenak ya Mbak Nida dan juga Ibu Laili. Baik pemirsa TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat setelah informasi-informasi berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih membahas tema hari ini adalah variasi produk telur asin. Bersama dengan Mbak Laili Nihayati, Ibu Laili Nihayati, selaku owner UMKM Telur Asin Uwinuk, dan juga Mbak Anida Rahmawijaya, mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Variasi. Dan kami masih mengundang Anda, bagi pemirsa yang ingin bertanya, dapat menghubungi kami di line telepon 0271 6793.000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS di 0811 2553.000. Baik pemirsa dan juga Ibu Laili dan Mbak Nida, kita sambung lagi perbincangan kita ya. Tadi sampai di telur yang fresh ya. Ini produk telur asin Uwinuk ini untuk sebelum proses pengolahan itu kan pastinya mengambil telur dari peternak langsung ya. Lalu telur yang berapa lama setelah proses bertelur itu yang Ibu ambil? Dari proses si bebek ini mengeluarkan telur itu maksimal 5 hari. Maksimal 5 hari? Ya, jadi kalau lebih dari itu saya reject. Gitu. Dan untuk taunya ini usianya 5 atau enggak, selama ini sih masih modal kepercayaan. Alhamdulillah selama ini masih terjaga. Baik. Kemudian Ibu sudah bisa mengetahui ciri-ciri telur bebek yang fresh dan tidak gitu? Biasanya ini waktu habis dari peternak, itu nanti kan taruh di ember. Nah, dia akan tahu telur yang mengambang atau yang mengendap. Yang mengambang itu yang kita sortir, sedangkan yang mengendap itu yang kita gunakan. Siap. Berarti sekarang sudah bertambah ya Ibu ya pengetahuannya terkait dan telur yang fresh dan tidak. Ya, untuk mengetahui telur ini pecah atau enggak, serabut kecilnya itu memang harus jeli, harus di bawah lampu yang terang seperti itu. Baik. Mbak Nida dan juga Bu Laili, sudah ada pertanyaan masuk, kita bacakan terlebih dahulu ya. Siap. Ada dari Mas Ardan di Karanganyar yang pertama.
Perbedaan kandungan gizi antara telur asin ungu dengan yang biasa, yang paling dominan secara laboratorium dengan secara organoleptik, apakah ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya? Mbak Dida? Mbak Nida. Mungkin bisa diulangi sebentar. Oke, baik. Perbedaan kandungan gizi antara telur asin ungu dengan yang biasa, intinya seperti itu. Gizinya. Untuk kandungan gizinya itu sebenarnya ungu itu dari warnanya. Jadi kenapa bisa ungu? Karena dia menggunakan daun jambu. Nah, daun jambu itu ada zat pewarna yang dia masuk ketika proses perebusan. Nah, ketika dia dimasukkan zat pewarna itu tidak mengubah rasa dari telurnya. Jadi dia hanya memberikan warna ungu pada cangkangnya. Jadi kalau dari segi organoleptik atau segi dari rasanya itu sepertinya tidak ada perubahan. Cuma di sini ada penambahan nilai dari segi tampilannya atau peminat konsumennya itu dari nilainya kulitnya. Gitu. Oke. Tapi tidak mempengaruhi ya Bu, kok warnanya ungu terus jadi ya. Sudah tahu kalau itu dari oven ya. Terus saya tambahkan satu lagi. Oke, boleh. Kalau secara oven ini satu lebih ini ya, untuk rasa sama baunya itu juga lebih enak. Juga dari tekstur telurnya itu lebih moist. Lebih moist, lebih lembut ya. Jadi masa edarnya itu lebih lama. Karena proses pemasakannya 2 kali. Baik. Gitu. Mungkin karena ini telur yang serbuk ini menarik ya Bu, baru juga ini ada pertanyaan terkait hal tersebut Ibu. Untuk yang serbuk, bagaimana penyimpanan yang cocok mengingat produk kering? Ini bisa di suhu ruangan aja, bisa tahan sebulan lebih. Yang penting tutupnya rapat. Oh gitu, baik. Ya. Sebulan ya Ibu? Sebulan bisa. Di suhu ruang? Iya, ruang. Terus kalaupun misal dimasukkan ke kulkas, asalkan kedap seperti ini juga bisa. Dia yang penting ini nggak sering dibuka aja. Oke. Dan bisa. Ibu yang membedakan produk telur asin Uinuk dengan yang lain, mungkin yang saat ini ada di pasaran salah satunya tidak menggunakan pengawet sama sekali. Ya. Oke, baik. Masih ada garansinya. Oh, iya. Ya. Jadi dari saya, karena memang ini sistem PO, ya. Satu, pelanggan juga lebih senang. Jadi ini fresh from the oven, seperti itu. Terus saya sebagai produsen juga tidak terlalu beresiko untuk menumpuk stok, seperti itu. Ya, jadi biasanya kalau ada yang pesan baik itu lewat Google Map ataupun lewat WA, biasanya begitu pesan terus malam atau sehari sebelumnya saya buatkan. Atau kalau misal pas ada banyak, jadi biasanya saya kirim itu dalam keadaan masih hangat. Oke, baik. Kemudian untuk Mbak Dida ini kalau dari sisi Anda, dari sisi pandang ilmiah gitu ya, melihat ada UMKM menjual produk telur asin, ini kan protein juga ya Mbak, dengan garansi, itu bagaimana tanggapan Anda? Protein dengan garansi? Maksudnya dia itu menjualnya pakai garansi gitu? Produknya dan garansinya seperti itu. Itu lebih ke kepercayaan konsumen sih itu. Dilihat dari sisi kepercayaan konsumennya. Gitu. Oke. Baik Ibu, satu lagi nih, apakah jenis telur juga mempengaruhi? Jenis telur maksudnya? Jenis telur yang diolah begitu. Maksudnya asal telurnya atau? Oke, ini. Apakah jenis telur juga mempengaruhi dan apa saja pengaruhnya, begitu pertanyaannya? Jenis telurnya mungkin maksudnya jenis itik mungkin Bu. Itik, bebek atau kemungkinan puyuh? Seperti itu. Kayaknya bebek, ayam, itik. Iya. Kemungkinan ya, karena saya juga belum bereksperimen, tapi selama saya bikin, yang penting selama proses produksinya itu sesuai dengan SOP yang saya terapkan, insya Allah hasilnya semua bisa masir. Karena selama ini saya pernah juga, sedikit cerita ya. Boleh. Karena pernah itu ada dikasih telur yang mengandung omega. Telur bebek yang mengandung omega. Nah, saya mencoba untuk membuat sama sih masirnya seperti itu. Cuman harganya jatuhnya lebih mahal karena telur omega itu bisa mengandung omega karena dari pakannya. Oke, apakah bubuk kuning telur ini cocok untuk
dikonsumsi oleh segala usia begitu, semua usia? Cocok. Asalkan tetap yang namanya makan adalah ada hadisnya ya, walatus rifu. Jadi makanlah secukupnya. Terutama kalau mereka yang punya penyakit kolesterol ataupun darah tinggi. Jadi sebisa mungkin makan apa aja boleh. Yang penting kadarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, baik Ibu. Sejauh mana ini animo dan juga respon masyarakat dengan hadirnya bubuk kuning telur asin? Kalau saat ini belum terlalu terasa, cuman saya yakin kedepannya itu pasti banyak. Karena ini masih baru juga ya termasuknya? Betul, iya. Gak bisa kita simpulkan juga ya, karena masih ada waktu-waktu berikutnya. Iya, masih ada penyempurnaan produk ya Mbak Nida ya. Gitu. Baik, kemudian Ibu Laili boleh disampaikan ini bagaimana kita mendapatkan info tentang produk telur asin Uwinuk. Oke, terima kasih untuk pemirsa bagi yang ingin mendapatkan telur asin ini. Alhamdulillah untuk legalitasnya baik secara merek, halal ataupun PIRT sudah terdaftar secara resmi. Bisa di googling di Google Map-nya Uwinuk telur asin, terus kemudian ada WhatsApp-nya, dan monggo di follow untuk IG-nya. Jadi nanti untuk fast responnya di nomor 085 72800 5000. Terima kasih. Oke, baik. Ibu, ini tulisannya Uwinuk kayaknya 3 kali. Oh ya, Uwinuk. Nah, ini ada filosofinya Ibu. Kalau filosofinya mungkin secara Arab kol-kolah kali ya. Baik. Ya, nggak ada sih Mbak. Pakai Q aja, Uwinuk gitu iya. ya. Dulu awal merintis itu namanya Latansa. Awalnya Latansa, terus kemudian karena di Solo itu ada yang bakery namanya dengan yang sama. Jadi waktu pengajuan itu, sebelum pengajuan itu sudah saya ganti. Karena dengan berjalannya waktu, oh ternyata UKM untuk mau pengajuan itu harus seperti ini. Nah, awalnya itu, terus kemudian saya ganti dengan nama Endokuh. Nah, persepsi saya kan ada produk-produk yang pakai ku gitu ya. Misal ada produk lain yang pakai misal nih gulaku, ladaku. Nah, ternyata Endokuh itu nggak boleh karena kuh itu pengakuan punyaku. Nah, sedangkan dari peraturan Kemenkumham untuk penamaan tidak boleh sama dengan nama bendanya. Nah, gitu ya. Waktu udah pengajuan semua sudah diverifikasi, tinggal namanya aja yang belum sesuai. Dalam jangka waktu 1 malam, bagaimana caranya? Ya sudah, terus akhirnya ini ya Bu, K-nya ya. Oke, baik. Iya. K-nya ditambahi jadi 3. Baik. Alhamdulillah sudah lolos. Ini sudah ada di Google Maps juga. Alamatnya ada di mana Ibu? Boleh dibacakan? Di Pasar Klewer Pasar Klewer. Pasar Klewer yang Klewer beras. Bukan Klewer yang baju. Di Selatan Kopassus, Jalan Solo Jogja itu. Dekat Jalan Solo Jogja. Di Pasar Klewer, RT 2 RW 7, Seraten Gatak, Sukoharjo. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Laili. Kemudian ke Mbak Nida, apa yang sudah dikomunikasikan ini dengan kolaborasi penelitian dan juga produk bubuk telur asin, kuning telur maksudnya? Mungkin diulang Mbak pertanyaannya. Iya, sudah ada komunikasi lain Mbak terkait kolaborasi begitu antara penelitian yang Mbak Nida lakukan juga dengan produk baru yang dihasilkan oleh UMKM dari Ibu Laili, yaitu telur Uwinuk begitu Mbak. Untuk kolaborasi sih mungkin belum ya. Jadi di sini saya anggapannya itu melihat secara ilmiah sekiranya bagaimana caranya biar agar produk telur asinnya itu lebih bisa diterima oleh masyarakat dengan nilai gizi yang tidak berkurang banyak. Terus kemudian di sini saya juga ingin mengetahui ya kira-kira berapa sih kadar gizinya dalam produknya, karena mahasiswa itu di sini kami juga punya fasilitas untuk meneliti kadar misal proteinnya, lemaknya dan kadar airnya gitu.
Baik, kemudian Mbak Nida, setelah Mbak Nida meneliti dan juga di tempatnya Ibu Laili gitu ya, di UMKM-nya Ibu Laili, muncul apa produk lainnya dari telur asin, kemudian Mbak produk turunannya begitu selain dari bubuk telur asinnya itu sendiri. Ada nggak produk lain yang mau dimunculkan atau mau dibuat nih kayaknya bisa nih gitu? Untuk produk telur asinnya sebenarnya lebih ke turunan dari turunan. Jadi ini kan masih umum ya, namanya bubuk telur asin. Nah, bubuk telur asin itu nanti bisa kita buat sebagai bumbu tabur. Bumbu tabur itu misalnya kita mau makan nasi nih, ya, macam ditaburin di atasnya aja, kita udah bisa ngerasain dari telur asinnya tanpa perlu kita makan telur asin yang utuh itu. Nah, terus kita juga bisa bikin saus telur asin. Nah, saus telur asin ini juga kita bisa kembangin dari bubuknya. Dan nanti kita tambahin pengental atau misal bisa pakai tepungan atau susu atau tepung maizena. Nanti setelah bubuknya itu ditambahin pengental, terus kita tambahkan ke dalam air hangat, itu bisa kita gunakan sebagai saus. Misalnya saus cocol gitu, Mbak. Iya, karena sudah ada juga ya di resto-resto gitu ayam goreng menggunakan saus telur asin. Nah, ya betul ya, nasi goreng. Terus ada juga ada apa yang ini? Kayak boncis itu loh Mbak, baby boncis, crispy. Pakai itu juga? Ya, pakai itu. Salt egg, baik. Ya. Itu tadi ya dari Mbak Nida. Kemudian Ibu untuk bubuk telur asin yang dihasilkan berapa gram? Dan harus membutuhkan berapa telur begitu? Kalau untuk satu telur ini kurang lebih gramasinya sekitar berapa ya? 50 sampai 60 gram ya Mbak ya, kalau nggak salah. Satu telur itu sekitar 100 gram gitu Bu? Anggapannya? Putih kuningnya? Oh, 100 gram. Oh, 100 gram. Karena kan menyusut juga ya jumlahnya Ibu ketika dikeringkan. Iya, betul. Anggapannya mungkin 50% gitu. 50%. Dari 100 gram jadi 50-an gram. Untuk harganya berarti lebih tinggi Bu atau bagaimana? Iya. Iya. Pastinya ya. Iya, betul. Terus kalau yang kemarin-kemarin itu kan biasanya ini Mbak, telur asinnya entah kayak istilahnya itu golden egg. Jadi waktu telur asin yang masih mentah itu kuning telurnya kalau khasnya itu kan dia bisa mengeras seperti bola. Jadi bukan kalau telur biasa kita pecah kuningnya pasti dia turun ke bawah ya. Tapi kalau untuk telur asin yang memang dia sudah masin nanti kalau di proses pemasakan itu dia kuningnya jadi seperti bola. Seperti itu. Ya, nanti tinggal divakum aja. Kalau yang sebelum ada Mbak Nida kan saya seperti itu. Gitu. Jadi kayak frozen food seperti itu. Tapi kalau dengan adanya Mbak Nida ini terus ide yang ada di pikiran saya itu bisa Mbak bikin ini. Nah, dengan adanya teknologi itu jadi saya bisa terakomodir. Seperti itu. Pernah ada masukan-masukan juga dari Mbak Nida terkait apa kandungan gizinya dan sebagainya begitu? Tidak pernah ya? Atau proses pembuatannya? Mungkin masukannya dari saya mencoba Bu. Ini kan Ibu baru pernah mencoba menggunakan telur matang gitu Bu. Mungkin mencoba dengan yang mentah dan dilihat juga hasilnya kira-kira lebih baik yang mana gitu. Iya. Kemarin seperti kemarin itu seperti itu. Jadi maksudnya Mbak Nida gini, ini kan sudah matang, terus sudah saya pecah menjadi seperti ini. Iya. Nah dari penelitiannya Mbak Nida itu hasilnya lebih bagus kalau pakai telur asin yang masih mentah. Kuningnya di treatment, terus airnya menjadi serbuk dan itu granulannya jadi lebih kering. Lebih kering. Ya, juga prosesnya kata Mbak Nida juga lebih mudah. Iya, baik. Ibu ini ada juga selain asin oven ini juga ada asin pedas ya Bu? Variasinya? Iya. Untuk asin pedas sementara nggak saya produksi dulu. Kenapa Bu? Karena treatmentnya agak susah dan daya simpannya itu lumayan pendek. Padahal mungkin peminatnya banyak loh Bu, kalau pedas gitu. Cuman memang dari telur karakteristik telur jika dia dikasih lombok dalam jumlah yang banyak ya, itu dia akan menyerap pedasnya. Jadi misal kita punya telur dadar terus dipakein saus sambal,
Nah, meskipun sambelnya kelihatan banyak, tapi rasa pedasnya itu sama telur itu terserap lebih banyak daripada mungkin sama-sama pakai 5 cabai antara telur dengan tahu. Itu pasti pedasnya lebih pedas tahu daripada telur. Karena sifat telur itu ternyata dia menyerap rasa pedas itu. Oke, baik. Diberikan cabai yang saya cukup gitu ya, itu tidak terasa pedasnya. Enggak kerasa. Jadi daya serapnya tinggi ya terkait Iya, pedas. betul. Iya. Baik. Bagaimana Ibu Laili juga melihat perkembangan dan juga potensi pasar terkait produk telur asin di wilayahnya Ibu sendiri dulu deh, Bu, belum di seluruh Indonesia gitu. Ya. Kalau untuk seluruh Indonesia, karena memang ini cangkangnya jauh dari Riwil, jadi biasanya kalau ada peminat dari luar kota itu saya harus bungkus satu butir, tiap butir itu pakai bubble wrap, kemudian pakai packaging dus yang tebal. Nah, alhamdulillah sih beberapa kemarin dikirim ke Semarang, ke Jakarta itu aman. Cuman jatuhnya di kosnya itu jadi lebih mahal. Kadang saya juga kasihan, yakin nih dikirim ke Makassar gitu kan, terus sama loh harganya telur asin di sana dengan di sini itu juga sama gitu. Saya kadang tuh juga kasihan gitu, udah dari rasa kasihan itu juga saya mending ya udahlah, untuk skup Kartosuro aja itu bagi saya udah lumayan banget gitu. Dan untuk mendongkrak penjualan itu biasanya ini kan ada musim nikahan tuh Mbak, hantarannya itu diisi dengan telur asin. Telur asin uinduk lagi. Iya. Apalagi kalau yang ungu, yang warna ungu itu masih jarang ya. Kelihatannya juga cantik gitu. Terus lebih elegan gitu, dan ada juga yang varian asap yang rasa kayak coklat, warna terong-terong gitu. Iya, betul. Ini kalau habis masak itu lebih cantik lagi warnanya daripada ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili. Kemudian Mbak Nida, ada yang ingin disampaikan terakhir begitu? Silahkan, pesan atau apa? Mungkin di sini saya mau menyampaikan salah satu inovasi ya yang bisa ibu-ibu atau teman-teman semua lakukan di rumah. Sebenarnya untuk membuat saus telur asin itu bisa dibuat sendiri di rumah. Jadi ibu-ibu atau teman-teman tuh bisa mengambil bagian kuningnya saja dari telur asin, kemudian bisa ibu-ibu haluskan menggunakan blender dan juga ditambahkan dengan pengental. Nah, pengentalnya itu bisa menggunakan tepung maizena saja. Ibu-ibu tambahkan tepung maizena dan juga kemudian ditambahkan bumbu sesuai minat atau seperti garam ataupun lada begitu. Nanti ditambahkan air panas, itu bisa jadi saus telur asin. Itu ya. Baik, terima kasih ya Mbak Nida dan juga Ibu Laili atas wawasannya hari ini. Semoga Mbak Nida dilancarkan tugas akhirnya ya. Amin. Segera wisuda. Amin. Segera juga berkontribusi untuk masyarakat ya, khususnya di ilmu teknologi pangan gitu. Kemudian untuk Ibu Laili juga semakin sukses, UMKM-nya semakin maju ya. Amin. Semoga nanti bisa ke rancah mancanegara, siapa tahu Ibu, ya kan? Iya. Oke, baik, sukses selalu Ibu dan juga Mbak Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan kami dalam program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu saksikan BIM setiap hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pagesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.